Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang cara pinjam saldo dana 2 menit cair katanya tanpa KTP. Oke, sebenarnya ini termasuk bisa dibilang kayak penipuan dan juga hoax ya, dan kalian juga harus hati-hati jika ada tutorial seperti ini. Saya yakin pasti isinya itu hampir sama-sama dan hampir mirip-mirip. Bukan pinjaman ya, bukan sesuatu yang memang didapatkan secara legal, enggak. Justru ini sebenarnya orang itu diarahkan dan digiring untuk melakukan pinjaman online ilegal. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena rata-rata tutorial untuk mencairkan limit atau mencairkan saldo dana ya. Jadi pengen pinjam saldo dana, pengen hutang dalam bentuk saldo dana, biasanya mereka menggunakan fitur request uang atau minta ya. Dengan fitur request atau fitur minta ini sebenarnya konyol banget ya kalau dibilang ini pinjaman. Banyak tutorial-tutorial seperti ini, dan yang mana ini tentu saja sebenarnya kalau saya pikir-pikir dulu awalnya saya memang engah ya. Oh iya ya, ini kan enak nih, ini bisa buat mengajukan pinjaman ya. Dulu pun saya membahas cara-cara seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, loh, ini kita mengajukan pinjaman kepada siapa? Karena biasanya di tutorial-tutorial itu, setelah kalian diajarin cara untuk mengajukan request atau minta uang, terus kemudian capture QR code, kalian disuruh untuk sebarkan ke Facebook, ke grup-grup pinjaman online. Yang mana kalau kalian menyebarkan QR code kayak gitu, terus kemudian ada yang ngasih pinjaman ke kalian, itu sama aja teman-teman minjam di pinjol ilegal loh. Karena kan nggak terdaftar dan nggak resmi di OJK gitu loh. Ini kan transaksi online. Jadi ini termasuk proses yang ilegal juga. Ini beda ya. Kalian ngutang sama teman kalian, nanti kalian harus bayar, beda. Tapi kan ini posting foto dari QR code kita, yang mana itu QR code untuk pinjam saldo dana. Dan nanti kalau ada yang ngisi, ini kan artinya kalian dapat pinjaman, tapi dapat pinjaman dari pinjol ilegal. Nah, yang jadi masalah adalah kalau cara seperti ini, itu beneran bakal bisa berbahaya nggak ke depannya? Saya yakin ini tetap bakal bisa berbahaya juga. Dan satu hal lagi, kira-kira siapa orang yang dengan cuma-cuma tanpa ngasih KTP, tanpa minta KTP, mau ngasih pinjaman berjuta-juta kepada kalian? Mustahil, impossible banget teman-teman ya. Hampir tidak mungkin mereka langsung percaya. Pasti kalian akan diminta dokumen-dokumen atau data kalian. Nah, itulah yang akan jadi jaminan oleh yang pemberi pinjaman kalian. Sekali lagi, banyak tutorial-tutorial pinjam saldo dana cepet cair dan lain sebagainya itu hanya menggunakan fitur untuk request dan fitur QR code ya. Kalau kayak gitu itu sama aja kayak kalian pengen dapat transferan dari teman kalian dong, bukan untuk minjam. Nah, nanti skemanya bagaimana tuh kalau ada orang yang ngirim misal sejumlah berapa juta gitu ke akun dana kalian, belum ada persetujuan, masa iya nggak ada deal-dealan, kira-kira bunganya berapa ya, kira-kira nanti bayarnya tenggat waktunya kapan ya, masa nggak ada, masa tiba-tiba langsung dikirimkan ke saldo kita, kan nggak masuk akal, nggak masuk di logis teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi, hindarilah informasi-informasi seperti ini, karena takutnya kalian nanti akan terjebak di pinjol ilegal dan akan diteror-teror. Karena saya yakin ya, orang-orang yang belum mengetahui cara-cara seperti ini masih awam banget dan mengira hal ini beneran. Padahal itu bisa jadi akan menjebak kalian, bisa jadi itu akan merugikan kalian sendiri jika menggunakan cara-cara seperti itu. So, tetap semangat ya buat kalian yang mungkin pengen cara seperti ini tujuannya untuk mencari uang, tujuannya untuk mencari pinjaman. Coba deh kalian cari jalan yang mungkin terbaik dulu. Pinjam di keluarga, kerabat atau teman dulu. Itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan teman-teman harus mengajukan pinjaman di pinjaman online. Karena bebannya luar biasa, bunganya gede banget, resikonya pun juga sangat-sangat mengganggu. Lah kan lebih baik enak buat pinjam di teman ya, itu akan lebih baik. Tapi ya ingat ya, kalau pinjam di teman itu juga harus ingat dan harus bertanggung jawab. Misal teman-teman belum ada uangnya, ketika kalian janjiin tanggal berapa ya kalian datang dulu, minta maaf dulu, minta waktu lagi. Jangan diem-diem, jangan menghilang ya. Karena kebanyakan orang-orang yang ngutang itu waktunya bayar terus mereka nggak ada duit, mereka menghilang. Jangan sampai hal ini juga terjadi sama kalian juga. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.